Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih dapat bermuajah kembali di tempat yang mubarakah ini. Dan kebetulan saat ini kita sedang dilanda hujan atau di luar hujan. AKG salah satu musabab ke tentang kita do kombi paiwati uran oke betul mena nanti. Ya. Jadi jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Mada mengajak agar kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita hingga detik ini. Kemudian salawat dan salawat kita senantiasa aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pembahasan kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, yaitu Sirah Nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pekan lalu kita sudah bahas bagaimana geografis dan sebagainya, sehingga Arab itu dan kenapa disebut dengan namanya Arab gitu. Ya, Arab itu artinya padang, ya, padang pasir. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana bangsa Arab, ya, bangsa Arab atau agamanya. Jadi kan belum masuk Islam ini, belum ada Islam. Agama agama bangsa Arab saat itu, ya. Dan au nekerawi menana. Nah, jamaah sekalian, jadi mayoritas bangsa Arab itu mengikuti dakwah Ismail alaihissalam, yaitu tak kala beliau menyeru kepada agama bapaknya. Jadi dari bapaknya dulu Nabi Ibrahim, itu dasarnya enggak agama enggak. Jadi dari Ibrahim, Ismail dan seterusnya. Ya. Adapun inti dari ajarannya itu tentu adalah untuk menyembah Allah, tauhid. Ya, pertama itu adalah bagaimana Ismail dan para keturunan itu mengajak umatnya untuk menyembah kepada Allah, mengesahkannya dan memeluk agamanya, yaitu millati Ibrahim. Nah, oleh karena bergulirnya waktu sekian lama, makin lama, hingga banyak di antara mereka yang melalaikan ajaran yang pernah diajarkan atau disampaikan kepada mereka ini. Ya biasalah, lama-lama itu kan sudah terguras, itu kan, tergarus dengan zaman. Ya ada aja, paling pawaran nih, masih tetap ada juga yang memperhatikan, tapi lebih banyak yang sudah tidak lagi memperhatikannya. Sama sekarang, kalau dari zaman sahabat, itu kan sekarang itu kan poda apa Islam nah, pala alun mati poda Islam seperti apa gitu. Nah, ya. Di KTP ya Islam, tetapi dia si Indonesia juga. Padahal syarat Islam itu kan 5 minimal, sahadatnya, sambeana, puasana, kalau sagantana, na mampu silau haji na degu nasi age sahadat nih ti sambeana, waktu puasa ti puasana, arujiki awara ti kuasan gantana. So di agama Islam
tapi kan sejatinya Sia adalah Islam. Dede walija pada zaman-zaman ini. Ya. Nah, sehingga dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, meskipun masih ada juga yang tetap menjalankan apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan seterusnya itu, sehingga muncullah salah seorang yang bernama Amru bin Luhai. Taketnya gue tampu ya podakan ini. Nah, jadi Amru bin Luhai itu adalah pemimpin Bani Khuza'ah. Nah, dia kewara bitano, taketnya gue puncak lagi. Itu dulu ngarana Amru bin Luhai ngarana. Nah, Amru bin Luhai ini dia adalah pemimpin bijaksana, Pak. Baik, dermawan orangnya. Ya. Dia tumbuh sebagai orang yang terkenal, suka berbuat baik, mengeluarkan sedekah, peka terhadap urusan-urusan agama. Bahkan urusan agama le sia kodena. Sia ke. Nah, tetapi ya, suatu ketika beliau ini melakukan perjalanan. Bahkan tadi Amru bin Luhai itu dianggap sebagai ulama besar. Memang ulama besar. Karena memang sia gunda dima kena agama ge. Ya. Pada suatu ketika sia melakukan perjalanan ke Sam. Ya, Sam berapa sebenarnya Samre? Samre yang sekarang ini adalah merupakan Suriah, Lebanon, kemudian Yordania, termasuk Palestina. Ya itu ngarana plus Sam ende. Ya. Jadi dulu namanya disebut Sam. Termasuk Hijaz ge. Hijaz ge yaitu di tepi barat bagian Saudi Arabia, yaitu Mekah, Madinah, Tabuk, no kita orang melahajir nih. Jadi Elemai Laut Merah. Iya, dia termasuk Taif, itu semua adalah kawasan Hijaz. Nah, termasuk Mekah, Madinah dan seterusnya itu adalah kawasan Hijaz. Nah, Amru bin Luhai ini dalam pelampar usia aka sama kaga. Di sana dia melihat penduduk Sam menyembah berhala. Edar ubasia ge bahwa aka Sam ga banyak orang yang menyembah berhala. Nah, oleh karena di Sam itu adalah tempatnya para nabi, kan para nabi di situ turunkan itu. Nabi Ibrahim itu kan di Palestina. Ada Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Yakub, Musa, Isa, Daud, Sulaiman sendiri, Ayub, Nabi Nuh bukan. Kemudian ada Suraim bin Surai Al-Qazi. Itu kan nabi juga. Tapi yang tidak termasuk dari 25 nabi itu. Nah, itu semua adalah dari Sam, Pak. Kitab-kitab itu diturunkan di Sam, itu. Sehingga apa-apa yang dikerjakan oleh orang Sam itu, Amru ini menganggap itu baik, Pak. Baik dan itu benar. Termasuk ketika orang itu menyembah berhala. Anda itu pernah cerita, Andre? Nah, karena itulah, begitu dia pulang, dia itu membawa berhala yang bernama Hubal. Wa'adu lalu sia lumak naik patung yang besar, kan memang orang kaya, Pak. Jadi dia beli di sana itu, dia bawa ke Mekah. Nama patung itu adalah Hubal. Dan diletakkannya di dalam Ka'bah. Ya. Jadi karena memang Amru bin Hulai ini adalah tokoh agama, jadi apapun dilakukan oleh dia itu orang ikut saja. Karena orang-orang di Mekah cuma menganggap deh, dena karawi si Amru ge berarti rawi tahun nih, sehingga Amru meletakkan meletakkan patung itu di dalam Ka'bah, lalu memerintahkan kepada penduduk Mekah untuk melakukan ritual untuk penyembahan kepada patung itu. Dedek pelasan deh. Ya. Sehingga
orang-orang Hijaz pada akhirnya banyak yang mengikuti penduduk Mekah. Itu tadi. Jadi awalnya kan penduduk Mekah yang disuruh oleh Amru ini. Maira penduduk Mekah, mai tasembah minapu lahubal ke. Nah, ketika musim haji dan orang-orang bahkan sebelum musim haji, orang tahu, oh, di Mekah itu ada patung. Dan rata-rata orang Mekah sudah menyembah itu gitu. Akhirnya orang-orang Hijaz tadi itu di wilayah sekitar wilayah itu termasuk di apa nih? Tasrif namanya itu Madinah, Tabuk dan sebagainya itu datang ke Mekah untuk melakukan penyembahan terhadap Hubal ini. Kenapa? Karena mereka menganggap ini adalah sesuatu yang baik. Apalagi yang memberitakan itu adalah Amru. Amru itu kan dikenal sebagai ulama. Ya. Dan apalagi berada di tanah suci, yaitu Mekah, di dalam Ka'bah pula. Nah, itu kepala cerita nanti. Nah, jemaah sekalian, berhala mereka yang tertua adalah Manat. Itu namanya. Yang ditempatkan di Musallal, di tepi Laut Merah, di dekat Kudai. Jadi di Tasabadi Naga, disitulah di pinggir Laut Merah itu, di situ diletakkan namanya patung bernama Manat. Kemudian mereka membuat Lata di Taif. Nah, di Taif itu diletakkannya Lata. Kemudian Uzza itu diletakkan di Wadi Nakhla. Nah, inilah 3 berhala yang paling besar. Di Ndawi Rumsedo. Pertama Ndawina Manat diletakkan di pinggir Laut Merah. Kemudian si Lata itu diletakkan di kawasan Taif. Kemudian Uzza itu di Wadi Nakhla. Nah, setelah itu kemusyrikan semakin merebak dan berhala-berhala kecil lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak bertebaran di setiap tempat Hijaz. Nah, orang botol ini termasuk patung-patung Toyore. Ya, sudah di mana-mana sudah bertebaran karena memang ini sudah dianggap sebagai memang penyembahan. Ya, apalagi tadi itu. Pokoknya yang paling bertanggung jawab sebutan yang tadi itu Amru bin Luhai itu. Siagu memperkenalkan gini. Orang-orang sebelum itu dia masih murni memang mengikuti ini, masih murni mengikuti apa yang dibawa oleh Ismail itu dari bapaknya Ibrahim, Ismail, kemudian Adnan dan sebagainya. Ya, mereka menyembah, berdoa. Ya, tetapi setelah itu tadi bencana itu setelah Amru bin Luhai itu membawa patung-patung ini, terutama yang dibawa tadi patung apa tadi Hubal. Ya. Kemudian dikisahkan bahwa Amru bin Luhai mempunyai pembantu dari jenis jin. Jadilah Amru ke para pembantu itu dari jin. Nah, pembantu ake pelmanguan ke dia takinguan na. Mungkin Amru warapu patung takdi. Nelawe aku ni benar ada. Karena memang jin kan. Jadi waraku jin yang takinguan na. Takatei wara pernah patung dari Nabi Nuh. Waktu zaman Nabi Nuh ada disimpan di sini. Diambil semua. Iya. Sehingga setelah digali semua itu patung-patung yang ada, terutama yang ada di Jeddah itu, misalnya mempunyai pembantu namanya jin ini memberitahukan kepadanya bahwa berhala-berhala kaum Nuh, Wa'ad, Suwa, Yagus, Ya'uk dan Nasar terpendam di Jeddah. Laudul Amru bin Hulai ini untuk mengambil patung-patung itu ada memang terpendam di sana. Siapa yang sampaikan? Jin ini. Siapa jin ini? Itulah pembantunya si Amru bin Hulai ini. Paham hebat namanya. Para pembantu lain kuna manusia pembantu ke paham hebat jin sih. Iya. Maka dia datang ke sana dan mengangkatnya, lalu membawanya ke Tihama. Setelah tiba musim haji, dia menyerahkan berhala-berhala itu kepada berbagai kabilah. Wara misalnya, gua minta tabe, soalnya, madro cuk pimpinannya, oke.
Batu Kerasamu. Jadi itu patung-patung tadi yang diambil tadi itu diserahkan kepada masing-masing kabilah yang datang haji itu. Sehingga patungnya tersebar kemana-mana. Coba Pak. Hebat betul ini Amru nih. Ya. Wawara pembantu dari jin. Gitu. Ya. Akhirnya berhala-berhala itu kembali ke tempat asalnya masing-masing. Dengan demikian, di setiap kabilah dan setiap rumah hampir bisa dipastikan ada berhalanya. Coba Pak. Setiap kabilah, ya, bahkan di setiap rumah-rumah itu wara-wara patungnya. Ya. Selain itu mereka memenuhi Al-Masjidil Haram dengan berbagai macam berhala dan patung. Dedewali jasigi haram gak? Sekitar Ka'bah itu orang ini patung, macam-macam patung. Ya. Bukan sedikit. Nah, sehingga ketika Rasulullah SAW menaklukkan Mekah, rebut kembali Nabi setelah dari Madinah Wartenggo, akhirnya Nabi menaklukkan, mencoba mengambil kembali kota Mekah ini, ditaklukkanlah. Maka 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah itu dihancurkan oleh Rasulullah. Dikeluarkan dari Ka'bah, lalu dibakar, di bumi hanguskan. Selanjutnya beliau memerintahkan agar berhala-berhala itu dikeluarkan dari masjid dan dibakar. Nah, jadi begitulah kisah kemusyrikan dan penyembahan terhadap berhala yang menjadi fenomena terbesar dari agama orang-orang jahiliyah yang menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim. Nah, anehnya lagi, mereka menganggap bahwa ini adalah ajaran dari Ibrahim. Ya, kenapa seperti itu? Karena memang yang membawakan siapa? Yang membawakan tokoh agama. Degu bahaya kalau tokoh agama yang sampaikan ke mau sesat do. Karena do akan percaya, Pak. Ini Amru bin Hurai ini adalah tokoh agama. Pemimpin pula, baik pula, dermawan, suka sedekah. Pokoknya luar biasa. Sehingga apa-apa yang dia katakan orang akan ikut. Ya, orang akan ikut. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan oleh Amru bin Hulai lagi. Jadi warak tempuru, penyembahannya ada prosesi-prosesinya dan sebagainya. Ya, ini pun diciptakan oleh Amru bin Luhai. Maka orang ini dak cara penyembahannya dan sebagainya. Orang-orang mengira apa yang diciptakan Amru itu merupakan sesuatu yang baru dan baik, serta tidak mengubah agama Ibrahim. Di antara upacara penyembahan berhala yang mereka lakukan, pertama, mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya sambil berkomat kami di hadapannya. Aku mipeh ni komat kami, mau kan nikah, mau cam ini pernah kami nana. Ya, intinya mereka itu ada permintaan di hadapan Ka'bah itu sambil mengelilinginya, di hadapan berhala-berhala itu. Tapi kan memang berhala-berhala itu kan disimpan di sekitar Ka'bah. Jadi keliling Ka'bah agak berhala serah, patung serah. Bayangkan yang dihanguskan oleh Nabi itu 360 berhala. Ya. Itu yang ada di sekitar Ka'bah. Dewati pun setiap umat waramena ora satedre. Ya. Mereka meminta pertolongan kepadanya tak kala menghadapi kesulitan. Jadi sedohoge narahoku pertolongan di patung-patung tadi itu narakasi kesulitan. Berdoa untuk memenuhi kebutuhan dengan penuh keyakinan bahwa berhala-berhala itu bisa memberikan syafaat di sisi Allah dan mewujudkan apa yang mereka kehendaki. Nah, jadi ini maksudnya jamaah sekalian, mereka juga ini percaya bahwa mereka minta ini bukan minta kepada tidak langsung minta kepada patung ini,
tetapi mereka meminta kepada Allah, tetapi melalui patung-patung ini. Ini maksudnya ini. Jadi aura-aura ini itu sebagai perantara penghasil roh. Tetapi Allah kan tidak ingin seperti itu. Tentu anti lalu apa nih? Ya. Itu yang pertama. Jadi mereka melakukan ritual-ritual seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala. Nah, tempur haji sudah oke, itu tadi sama tadi haji, tawaf itu. Jadi di tengahnya itu adalah berhala. Merunduk dan sujud di hadapannya. Malah hendaknya ruku dan sujud di hadapan berhala ini. Itu. Kemudian yang ketiga, mereka mengadakan penyembahan dengan menyajikan berbagai macam kurban. Tempur ke, nasrah dari kurban ini. Ya, menyajikan berbagai macam kurban, penyembelih hewan piaraan, dan hewan kurban demi berhala, dan menyebut namanya. Dua jenis penyembelihan ini telah disebutkan di dalam Al-Quran. Surah Al-Ma'idah, ayat 3. Wa ma zubiha alan nusubi, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Ya, dia boleh. Ini untuk Hubal, Lata, Uzza, Manaf, haram itu semua. Kemudian dalam ayat lain dikatakan, surat Al-An'am ayat 121 dikatakan, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Ini dasarnya. Jadi sembelih si janga, berarti si baca bismillah, haram dimakan. Jadi era si bita dah Thomas oleh lalu jangan oleh lalu ga haram itu dimakan itu. Kayak matem puan ga. Iya. Termasuk makanya ada adabnya cara menyembelih. Kemarin kita sembelih ya mide. Apa baca Allahumma hazihi jadi kurban ini. Itu doa tuh. Alhamdulillah. Min namanya disebut semua. Okay. Kemudian makupagainya bentuk peribadatan yang lain, mereka mengkhususkan sebagian dari makanan dan minuman yang mereka pilih untuk disajikan kepada berhala. Jadi baraku yang khusus gini untuk berhala, dan juga mengkhususkan bagian tertentu dari hasil panen dan binatang peliharaan mereka. Itu kan? Ada juga orang-orang tertentu yang mengkhususkan sebagian lain bagi Allah. Walaupun yang mengkhususkan bagi pahala jadi untuk berhala, ada juga untuk Allah. Yang pasti mereka mempunyai banyak sebab untuk memberikan sesaji kepada berhala yang tidak akan sampai kepada Allah. Nah, apa yang mereka sajikan kepada Allah hanya sampai kepada berhala-berhala mereka. Sehingga Allah berfirman, wa ja'alu lillahi mimma zara'a minal harsi wal an'ami nasiban faqalu hadza lillahi biza'mihim wa hadza lisurakaina, dan seterusnya. Jadi, dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan prasangka mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka sajian-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah. Dan sajian-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka saja. Amat buruklah ketetapan mereka itu. Jadi dua-duanya tidak sampai, Pak. Gunain kecampur serahat sih, Pak. Jadi kalau mereka akan dari rumah, tetap tidak diterima. Iya. Tetap diterima. Kemudian yang kelima, di antara jenis peribadatan yang mereka lakukan ialah dengan bernazar.
menyajikan sebagian hasil tanaman dan ternak untuk berhala-berhala itu. Allah berfirman, wa qalu hadhihi an'amun wa harsun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bizamihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna asmallahi 'alaiha, dan seterusnya. Jadi mereka mengatakan inilah hewan ternak dan tanaman yang dilarang, tidak boleh memakannya kecuali orang-orang yang kami kehendaki. Coba barawali kepala akege betul dengan habdu kecuali dokter tertentu Pak. Menurut anggapan mereka, dan ada binatang ternak yang diharamkan menungganginya, dan ada binatang ternak yang mereka tidak menyebut nama Allah waktu menyembelihnya, semata-mata buat kedustaan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap apa yang selalu mereka ada-adakan. Al-An'am 138. Nanti kita jelaskan ini. Punya aku maksudin deh. Maksudnya ke baraguga binatang-binatang ka batulon lengaha, batulon nente, misalnya seperti bahira. Nah, bahira itu adalah hewan unta misalnya yang melahirkan, ada sini. Jadi bahira itu adalah anak saiba, yaitu unta betina yang telah beranak 10 kali, yang semuanya betina dan sama sekali tidak mempunyai jantan itu. Jadi 10 kali renggalan enggak si wencau anak itu. Masih wencau anak. Itulah disebut dengan unta bahira namanya. Nah, dan ini yang mereka tentukan ini. Itulah tadi maksud tadi ini. Ya. Maksudnya oke, binatang-binatang seperti ini watilon lengah mulu oke, betul lengah, betul nente, mereka itu dimuliakan gitu. Ya. Padahal Allah nggak seperti itu. Tiwara urusan, pokoknya lo asal lengah. Iya. Kemudian, nah ini tadi penjelasannya. Beberapa jenis unta yang dijuluki bahira, saiba, wasila, dan hami. Ini ada dalam Quran ini. Ada dalam Quran aja. Ya, nanti mungkin ada juga ayatnya. Nah, mereka perlakukan sedemikian rupa. Ibnu Ishaq mengisahkan bahira adalah ini tadi. Bahira adalah anak saiba, unta betina yang telah beranak 10, yang semuanya betina dan sama sekali tidak mempunyai anak jantan. Itulah dimaksud dengan bahira. Unta ini tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya dan susunya, tidak boleh diminum kecuali tamu istimewa. Nah, nanti lagi. Pertama, betilo nente, padahal unta oke. Dah sini kena unta nente rumah sebutana. Nah, tilon nente, tilon de kerena, tilon de nona susuna, kecuali ada tamu itu pun tamu-tamu yang istimewa untuk tamu-tamu penghormatan dari bangsawan gitu. Jika kemudian melahirkan anak lagi, anak betina, maka telinganya harus dibelah. Kan tadi kan 10. Tapi kalau melahirkan lagi ternyata anak lagi betina, maka dibelah telinganya. Ya, maka telinganya harus dibelah. Setelah itu ia harus dilepaskan secara bebas bersama induknya dan harus mendapat perlakuan seperti induknya. Anaknya itu dilakukan juga tidak boleh ditunggangi, tidak boleh dan lagi dan sebagainya. Saking istimewanya nih yang namanya bahira ini. Kemudian yang wasila. Wasila adalah domba. Wasila ke kiba pasiani. Domba betina yang selalu melahirkan anak kembar betina. Jadi setiap menggalan dua, ya. Ada kembarnya, barat umbua, ya.
dan anaknya semuanya betina selama 5 kali secara berturut-turut. Nah, ini yang dimaksud dengan binatang wasilah. Jadi warasi pala domba nganana kembar ana siwe-siwe na domba makadua kali ngana wali siwe-siwe wali ngana siwe-siwe wali sampai 5 kali ngana nuan jauh, maka itu ditetapkan sebagai induk domba wasilah namanya. Sehingga binatang seperti ini ya dimuliakan juga. Domba ini dijadikan sebagai perantara untuk peribadatan. Oleh karena itu mereka berkata, aku mendekatkan diri dengan domba ini. Tetapi bila setelah itu unta tersebut melahirkan anak jantan dan tidak ada anak matinya, maka domba ini boleh disembelih dan dagingnya dimakan, gitu. Jadi ini juga menjadi keistimewaan mereka, dan ini yang menjadi persembahan khusus untuk patung-patung tadi itu. Kemudian yang ada namanya juga lahami, ya, haming. Jadi dalam Al-Quran dikatakan itu ini tadi. Ma ja'alallahu mim bahira. Kemudian wala sabi'ah, wala saibah, wala wasilah, wala hamin. Nah, ini si hamin. Si hamin ini adalah unta jantan, siagi merangga. Unta jantan yang sudah membuntingi 10 betina yang melahirkan 10 anak betina secara berturut-turut tanpa ada jantannya. Jadi siage pune rahina jadi sebagai rahi capi betina tadi itu, dan capi betina ini setiap kali melahirkan itu betina terus. Maka unta ini disebut dengan unta hamil, yaitu penjantan tangguh siang ini, penjantan tangguh. Karena setiap istrinya atau setiap induknya yang dia sudah hamil itu semuanya melahirkan anak betina. Coba. Maka ini adalah disebut dengan unta hamil. Nah, unta seperti ini tidak boleh ditunggangi. Watilon denente sih loh, watilon denente tidak boleh diambil bulunya dan harus dibiarkan lepas. Dilepas saja. Dan diistimewakan dan dijaga. Dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan apapun. Coba Pak, pahaba ringun kayak istimewa nak ini. Ini biasa apa nih dan ya kan? Tetapi begitulah. Inilah salah satu kejahiliaannya gitu. Apalagi ini adalah diperuntukkan bagi berhala-berhala. Nah, sehingga itulah tadi turunlah ayat ini. Bagaimana Allah mengingatkan dan menyampaikan pada surah Al-Maidah ayat 103. Allah berfirman, "Wa ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin. Walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'alallahil kadziba wa aktsaruhum la ya'qilun." Coba Pak. Jadi Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahira. Coba. Betirna, tiar kabru mana bahwa nanggana si ontaga anaknya 10 kali nggana si wesra itu dikatakan bahira. Tidak ada seperti itu. Demikian juga saibah, demikian juga wasilah, demikian juga hamil tadi itu. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah. Orang kafir yang membuat-buat itu. Dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Itulah yang disampaikan oleh Allah. Dalam ayat lain dikatakan pada surah Al-An'am ayat 139 dikatakan, wa qalu ma fi butuni hadhil an'ami khalisatun lizukurina wa muharramun ala azwajina wa iyyakum maitatan fahum fihi suraka. Dan mereka mengatakan apa yang ada dalam perut binatang ternak ini adalah khusus untuk pria kami dan diharamkan atas wanita-wanita kami. Dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita sama-sama boleh memakannya. Jadi warawalik pula hanya dari domba lempu apa?
Watiluan dari utusiwe. Pokoknya macam-macam. Macam-macam berkenaan di sana nih. Padahal Allah tidak pernah memberikan syariat seperti itu. Tiwara khusus-khusus ya. Ya, atau mulai dohona. Namun ada yang menafsirkan binatang ternak tersebut berbeda dengan yang telah disebutkan tadi. Sa'id bin Al-Musayyab telah menegaskan bahwa binatang-binatang ternak dipersembahkan untuk tagut-tagut mereka. Di dalam As-Sahih disebutkan secara marfu bahwa Amru bin Luhai adalah orang pertama yang mempersembahkan unta untuk berhala. Memanglah Amru. Pokoknya serambakan bencana di kabaramu bila ngaran presiden itu cogu mawa berhala aka Mekah pende itu di kabara hafan itu namanya Amru bin Luhai. Ya, jadi sejatinya sebelum datangnya Amru bin Luhai ini membawa berhala-berhala yang ada di Ka'bah itu, sejatinya di Hijaz itu adalah tetap menjalankan apa yang diajarkan oleh millati Ibrahim, yang diajarkan oleh Ibrahim, kemudian dilanjutkan oleh Ismail, Adnan dan seterusnya. Ya. Nah, bangsa Arab berbuat seperti itu terhadap berhala-berhalanya. Dia kepada Nabi gede. Ya, pokoknya dilebai dengan disertai keyakinan bahwa hal itu bisa mendekatkan mereka kepada Allah. Jadi alasan mereka kan dia semakin dekat kepada Allah. Ampun sintika kurban itu kini. Ya, tapi itu kan kurban tiri bagai. Maksudnya kan na kurbanku lewat na pegu ngarana melalui berhala-berhala. Ya. Kemudian dan menghubungkan mereka kepadanya serta memberikan manfaat di sisinya sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Qur'an, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi kata Allah, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu kung kasih tahu ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi alasan mereka itu kami tidak menyembah berhala, kami tidak menyembah berhala, kami hanya melakukan perantara dalam rangka mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi tidak boleh. Ya. Dalam ayat dikatakan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum dan seterusnya. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula memanfaatkan dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Surah Yunus ayat 18. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Orang-orang Arab juga itu mengundi nasib. Nah, kita kan mau debat ini terus gambaran ini sebelum hadis Islam. Dia itu perlabinan Kemudian au grabian minum kai. Rabi minum kai itu Arab kah? Sawati puluh hadis Islam itu adalah mengundi nasib. Mengundi nasib dengan menggunakan anak panah yang tidak ada bulunya. Jadi anak panah au fana kah? Palawat tiwar bulu nata keton langsung lurus bani. Yang digunakan untuk mengundi nasib tersebut diberi 3 tanda. Barat tolong tanda. Pertama, diberi tanda ya. Ya. Iyo. Ya. Kemudian yang kedua adalah diberi tanda tidak. Dan yang ketiga itu tidak diberi tanda apa-apa. Artinya, watijayana, watijat tidana. Kosong, Pak. Nah, aku maksud ketiga nanti kalau misalnya pas hina edere, besar kemungkinan kau ulang lagi nanti cerita Jadi mereka mengundi nasib untuk memastikan pelaksanaan suatu keinginan atau rencana. Misalnya saatnya bebende nesi apa kan dai tege tenggut aku fare, tenggut jago, tenggut bawa atau au nete. Atau misalnya maksudnya oke, dai meta tasapakamen aku bahwa musik make tenggut bawa nete. Falaruni
Kalau yes, berarti guna mena bawa mena. Kalau tidak, aina guna bawa. Aina guna tiloa, berarti nak kantau deh. Terus kemudian dan lakukan apa-apa. Itu maksudnya. Atau misalnya ne lalosa, ne tage talau ngupa tari, ngupang hatari. Fala celak. Ternyata hinana yes, berarti losa du. Lalu lu ngupa tari. Tapi kalau misalnya hina tidak, de minti pani, berarti lolos tadi. Tengupa pengatara rasa dai. Kalau memang hina, mawati tanda bertanda deh, disuruh ulang kali. Makanya bertolong buah juga. Ya, tidak dan kosong. Atau tidak diberi tanda apa-apa. Selain 3 anak panah bertanda seperti itu, ada jenis lain lagi yang diberi tanda air dan tebusan. Ada. Jadi selain tanda ya, tidak, dan tidak memberikan tanda apa-apa tadi itu, ada juga diberi tanda air dan tebusan. Ada juga anak panah bertanda dari golongan kalian atau bukan dari golongan kalian. Atau anak angkat. Nah, akik mau parare. Ya. Misalnya waraplah do di apa nih? Disengketakan, tidak akui. Gomige masuk golongan cowok gomige. Misalnya, oke, di fana. Kalau memang siaga lu golongannya di fana. Kalau memang iya, ya berarti golongannya. Kalau bukan. Ya. Makanya di sini. Jika mereka memerkarakan nasab, ya misalnya keturunan, ada perkara terkait dengan nasab seseorang, mereka membawa orang itu di hadapan Hubal. Jadi di waru, misalnya anak cowok ya sebutnya kayak keturunan tabes ya, apakah keturunan la A, la B dan C, la waru nih. Lawaru depan Hubal itu sambil membawa 100 hewan kurban dan diserahkan kepada pengundi anak panah. Nah, warawaliku bos, warawaliku bagian kan nih, jabatan orang nail nih. Pokoknya harus siap menanti fana deh, mati tongklai. Dan dibawakan 100 mah. 100 hewan kurban. Bahwa hewan sia ge. Nah, jika yang keluar tanda dari golongan kalian, maka orang tersebut merupakan golongan mereka. Dan jika yang keluar tanda bukan dari golongan kalian, maka orang tersebut hanyalah sebagai rekan persekutuan, berarti bukan golongannya, bukan dari nasabnya, hanyalah rekan saja. Dom kalai begini cuma badan lapun Pak. Nah, dan jika yang keluar tanda anak angkat, nah, sebalik. Jika yang keluar itu adalah tanda anak angkat, maka orang tersebut tak ubahnya anak angkat, bukan termasuk golongan mereka, dan juga tidak bisa didudukan sebagai rekan persekutuan. Anak angkat apa nih? Lain ja golongan, lain juga rekan, tetapi dia itu adalah sebagai anak angkat saja. Iya, tiopo. Nah, itu di apa? Ditentu apa? Melalui tadi di fana. Di mana diletakkannya di hadapannya patung besar itu, patung Hubal itu. Nah, begitu. Perjudian dan undian tidak berbeda jauh dengan hal tersebut. Mereka membagi daging kurban yang telah disembelih berdasarkan undian itu. Di diwali jam misalnya wasir dompo anu hoga, dompo hi onta gombi, hi capi gombi misalnya kan. Tapi kebanyakan onta, paling onta domba kali ya. Ya. Jadi, neisrakare harus hina, ngaramu, fanamu. Misalnya, dapat bagian atau tidak dapat bagian. Dia mati akan bagian, lembat lah. Galur tutup, dompo apa itu. Tiap. Begitulah mereka itu. Pokoknya mereka itu, untuk menentukan nasib mereka itu, hanya dengan, ya mengundi, dengan panah dan sebagainya. Mereka juga percaya kepada perkataan peramal. Zaman itu, jamaah sekalian, percaya sekali. Aunggahi sando peramal ga? Sando nih, sando peramal deh. Dom ramal, mereka sangat percaya. Mereka sangat percaya. Ya.
orang pintar dan ahli nujum. Jadi mereka itu percaya peramal, orang pintar dan ahli nujum. Peramal adalah orang yang mengabarkan sesuatu yang bakal terjadi di kemudian hari dan mengaku bisa mengetahui rahasia gaib pada masa mendatang. Di antara peramal ini ada yang mengaku memiliki pengikut dari golongan jin yang memberinya suatu pengabaran. Memang orang ngomong ini jin, tapi kan jin juga belum tentu tahu, Pak. Itu kan rahasia Allah itu. Ya. Di antara mereka mengaku bisa mengetahui berbagai masalah lewat isyarat atau sebab yang memberinya petunjuk dari perkataan, perbuatan atau keadaan yang bertanya kepadanya. Orang semacam ini disebut paranormal atau orang pintar. Ada pula yang mengaku bisa mengetahui orang yang kecurian dan tempat di mana dia kecurian serta orang tersesat dan lain-lain sebagainya. Selain peramal, ada ahli nujum, yaitu orang yang memperhatikan keadaan bintang dan planet. Pokoknya tio besiaga bintang-bintang ga nalaut di si bintang ga akhir kami kami. Lalu ia menghitung perjalanan dan waktu peredarannya agar dengan begitu dia bisa mengetahui berbagai keadaan di dunia dan peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi pada masa mendatang. Pembenaran terhadap pengabaran ahli nujum pada hakikatnya merupakan keyakinan terhadap bintang-bintang. Sedangkan keyakinan mereka terhadap bintang-bintang merupakan keyakinan terhadap hujan. Maka mereka berkata, hujan yang turun kepada kami berdasarkan bintang itu dan bintang ini. Nah, dia berseru, nandaka si posisi bintang kau, dewa berarti upaneli berurah. Dan orang saat itu sangat percaya, Pak. Sangat percaya. Obari. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti kita akan lanjutkan seperti itu. Ini masih banyak bagiannya nih. Pokoknya ndek kupinende suatu Islam re. Ndek padam ndek nih. Kalau masalah seperti itu saat ini berarti Islam itu sejatinya belum ada di tengah-tengah kita, masih jahiliyah. Nah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.